Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aura Putri Azhara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi ketujuh yang berjudul Peranan Bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan juga upaya-upaya bangsa Afrika dalam kemerdekaannya. Meskipun wilayah Afrika ini menjadi wilayah jajahan ya, tapi bangsa Afrika ini juga memiliki peranan yang signifikan dalam Perang Dunia, terutama Perang Dunia Kedua. Nah, ribuan tentara Afrika itu dari koloni-koloni Inggris yang terlibat sebagai tentara di Inggris begitu. Keterlibatan ini itu menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Tentara Afrika itu menyaksikan bahwa tentara-tentara Inggris itu sama seperti mereka. Hal ini pun menimbulkan sebuah kesadaran baru yang menumbuhkan semangat perjuangan. Nah, Perang Dunia Kedua ini juga mendorong perubahan dari sisi penjajah. Perancis misalnya, dia itu mengeluarkan konstitusi baru bagi daerah seberang lautan yang dikenal sebagai Loi Cadre. Kebijakan terpenting dari Perancis adalah penghapusan politik asimilasi dan juga sterilisasi yang menuntut penduduk Afrika menjadi warga negara Perancis. Sebagai gantinya, politik asosiasi ini diterapkan yang bertujuan untuk membentuk suatu golongan elit yang berpendidikan Perancis sebagai media untuk mempranciskan penduduk Afrika. Nah, pada akhirnya koloni Perancis di Afrika itu mendapatkan otonomi. Pasca Perang Dunia Kedua, dampaknya itu sangat terasa di kawasan Asia sampai Afrika. Nah, yang sebagian besar itu adalah koloni bangsa Eropa. Namun dibandingkan Asia, kawasan Afrika itu mengalami kerusakan yang paling parah. Ini karena sumber daya alamnya telah dieksploitasi besar-besaran oleh bangsa Eropa. Daya tarik utama Afrika sejak awal penjajahan Portugis di abad ke-15 adalah kekayaan alamnya yang melimpah, terutama kandungan emas yang sangat kaya. Setelah perang berakhir, kondisi di Afrika tidak serta-merta menjadi damai begitu ya. Keterlibatan penguasaan kolonial itu dalam perang menciptakan kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di banyak negara jajahan. Keadaan ini tuh dimanfaatkan sebagai kesempatan emas bagi para pejuang kemerdekaan di Asia dan juga di Afrika untuk memproklamasikan negara mereka sebagai negara yang merdeka begitu. Nah, jadi ada beberapa contoh upaya-upaya dalam kemerdekaannya, misalnya seperti Afrika Barat dengan Prancis begitu ya. Nah, jadi negara-negara seperti Senegal, Pantai Gading, Niger, dan juga Mauritania itu menerima referendum de Gaulle tahun 1958. Nah, Senegal dan Pantai Gading ini memperoleh pemerintahan sendiri dan juga mereka itu merdeka secara penuh pada tahun 1960. Terus juga seperti Niger, Mali, dan juga Mauritania ini mendapatkan kemerdekaan penuhnya juga itu pada tahun 1960. Nah, lalu ada upaya kemerdekaan dari Afrika Barat antara Afrika Barat dengan Inggris begitu ya. Nah, jadi pola penjajahan Inggris itu dikenal sebagai indirect rule yang dimana konsepnya ini digagas oleh Frederick Lugard yang tujuannya itu adalah membimbing penduduk bersama penguasa pribumi untuk mencapai status pemerintahan sendiri. Di wilayah jajahan Inggris, tuntutan kemerdekaan itu datang dari kaum intelektual, pedagang, profesional, dan juga ribuan-ribuan tentara Afrika yang terlibat dalam perang. Nah, jadi Perang Dunia Kedua itu berdampak akan kesadaran para bangsa Afrika yang dimana mereka itu secara terbuka pikirannya untuk menjadi merdeka begitu. Sebuah titik balik penting adalah konversi Asia Afrika atau yang dikenal itu KAA yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Nah, jadi sebelum konversi Asia Afrika atau KAA ini hanya 6 negara di Afrika yang sudah merdeka penuh begitu ya. Seperti Asia Selatan, Liberia, dan juga Mesir. Setelah adanya KAA alias Konversi Asia Afrika, jumlah negara yang merdeka di Afrika itu bertambah menjadi 5. Itu salah satunya adalah Sudan, Tunisia, dan juga Aljazair.
Sehingga total itu menjadi 11 negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Keikutsertaan dalam Konferensi Asia Afrika ini menjadi langkah awal bagi hubungan internasional negara-negara Afrika. Meskipun Konferensi Asia Afrika ini membawa dampak positif, gejolak politik di Afrika tetap kuat ya. Yang paling menonjol itu adalah politik apartheid di Afrika Selatan, yaitu pemisahan hak dan kewajiban berdasarkan rasial yang menyebabkan diskriminasi besar-besaran terhadap penduduk asli Afrika. Permasalahan politik lainnya adalah memanasnya Perang Dingin. Untuk menjaga kestabilan dan juga kemerdekaan tanpa campur tangan dua blok besar, negara-negara di Afrika itu bergabung ke dalam gerakan netral, yaitu gerakan non-blok atau NB. Pasca Perang Dunia Kedua, Afrika itu menghadapi kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan ya. Sumber daya alam dari perkebunan hingga tambang emas itu dimiliki mutlak oleh penjajah, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, bahwa mereka itu negara-negara Eropa itu mengeksploitasi tanah Afrika begitu. Nah, jadi sementara pada saat itu masyarakat Afrika hanya menjadi buruh kasar, yang dimana kondisi ini tuh diperparah oleh krisis Malaysia global yang memicu masalah sosial dan juga aksi protes. Nah, itu dia materi mengenai peranan bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan juga upaya-upaya bangsa Afrika dalam kemerdekaannya. Eh, Mohon maaf ya teman-teman apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi mengenai materi ketujuh sejarah Afrika kita ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan di dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan video saya. Oke, semuanya cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.